Karena dalam keyakinan mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, Khulafaur Rasyidin itu sekaligus urutan sahabat Nabi yang paling mulia, kan begitu ya. Dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Walaupun sebenarnya kalau kita pelajari ya kitab-kitab tauhid, kitab-kitab teologi, ada juga ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa setelah Umar itu adalah Ali, gitu ya. Setelah Umar itu Ali, gitu ya. Tapi apapun itu ya, kalau di kitab ini kita sudah mendengar quotes-nya Abu Bakar, selanjutnya juga quotes-nya Umar, makanya sekarang quotes-nya Utsman, dan insya Allah setelah Utsman ini nanti Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan ini adalah salah satu khalifah Rasulullah SAW, sekaligus menantu beliau. Bahkan beliau mendapatkan keistimewaan bisa mempersunting, ya kan, dua putri Nabi Muhammad SAW, kan begitu kan. Makanya Utsman ini kemudian diberi julukan apa? Zunnurain. Napa? Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Maksudnya Nurain itu ya dua putri Nabi itu. Siapa namanya? Ruqayyah sama Ummi iya kan ya? Radhiyallahu taala anhu. Khalifah Utsman ini kemudian nanti menjadi khalifah yang terlama ya. Kalau nggak salah terlama ya. Terlama di antara 4 khalifah yang lain. Dan subhanallah, beliau juga menjadi korban tragedi politik sehingga meninggal dengan sangat tragis ya. Yang dalam kitab-kitab sirah itu juga disebutkan beliau meninggal dalam keadaan digorok. Dalam waktu itu usianya sudah kira-kira 80-an tahun ya. Nah, sekarang kita mundur ke belakang. Utsman bin Affan ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang yang masuk Islam, termasuk angkatan pertama orang-orang yang masuk Islam. Yang seperti yang kita ketahui atau sering kita dengar, Utsman itu sebelum masuk Islam itu sudah terkenal dengan crazy rich. Napa? Orang kaya, iya kan? Jadi salah satu crazy rich-nya Mekah itu waktu itu Utsman. Nabi Muhammad itu waktu pertama kali merintis gerakan dakwahnya, beliau itu tidak asal membidik orang, tidak asal nyari orang, tidak asal yang penting banyak pengikut atau banyak yang masuk Islam. Tidak seperti itu. Kalau kita perhatikan, Nabi itu di awal-awal dakwahnya memang sudah berusaha menghimpun orang-orang terpilih,
orang-orang yang bisa diandalkan untuk membantu beliau. Karena alasan itu juga makanya beliau dari awal sudah membidik Utsman, seorang crazy rich. Crazy rich tenan niki nggih. Lek sing ning sosmed iku lah niku crazy rich palsu. Banyak crazy rich palsu. Wah, yang lagi rame ini kan ada crazy rich yang mau ditangkap polisi itu ya. Jangan pernah mikir gak kenapa kok Nabi Muhammad itu di awal-awal dakwahnya sudah membidik Utsman, sudah membidik Abu Bakar. Kenapa? Karena dakwah itu butuh donatur. Kenapa butuh apa? Donatur. Hah? Dakwah itu butuh dana. Perjuangan itu butuh biaya. Jadi jangan sampai kita berjuang cuma modal apa? Bahasa Inggrisnya apa niku? Berjuang modal dengkul. Bahasa apa niku? Ya, berjuang cuma modal semangat. Berjuang itu butuh logistik, ya kan? Nah, kalau istilahnya anak-anak muda apa? Logika tanpa logistik itu apa itu yang masih muda-muda ini ya? Logika tanpa logistik itu ya kekacauan itu. Jadi dakwah itu butuh biaya. Dakwah itu butuh dana. Dakwah itu butuh donatur. Makanya jenengan kalau nanti berdakwah ini ya, carilah. Kalau perlu buat donatur itu datang ke jenengan, kan begitu kan? Iya dong. Kalau kiai-kiai dulu kan begitu ya. Kiai-kiai dulu itu donatur itu pada datang. Dulu kan nggak ada open donasi ya gitu kan. Kiai-kiai dulu itu donatur pada datang. Jadi dakwah itu butuh donatur. Makanya penting memang kita itu punya relasi dalam kehidupan kita ya. Apalagi sebagai pejuang atau apapun itulah namanya. Itu kita punya relasi orang-orang yang punya sumber daya, materi, finansial yang lebih. Ya kan? Kita butuh orang-orang seperti Utsman. Ya tentu saja kita jangan sampai menjual diri juga ya. Jangan sampai kehilangan idealisme hanya karena supaya dapat donatur, dapat dana, begitu kan? Makanya ada ungkapan yang perlu digarisbawahi, perlu diperhatikan ya, perlu diingat-ingat terkait hal ini atau yang berhubungan dengan hal ini, bahwa uang itu mengikuti ide. Apa? Uang itu mengikuti ide. Jadi artinya salah satu cara jenengan mendapatkan sumber daya uang atau bertemu dengan donatur, ya kan? Itu jenengan harus punya ide. Makanya kalau jenengan punya ide yang bagus, punya program yang bagus, punya narasi yang bagus, biasanya juga nyari dana itu gampang. Apalagi jenengan orangnya punya attitude yang bagus, terpercaya, ya kan? Itu donatur juga gampang dicari. Nah ini saya pikir juga perlu diperhatikan ya, perlu diingat-ingat. Tetapi
Kembali kalau kita bicara Nabi Muhammad dan Utsman ya. Walaupun Utsman itu lebih kaya daripada Nabi kan begitu ya. Apalagi setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, beliau itu kan sudah meninggalkan bisnisnya ya. Jadi walaupun waktu itu Utsman lebih kaya daripada Nabi ya, Utsman tidak bisa menyetir Nabi Muhammad SAW. Artinya jangan sampai jenengan disetir oleh donatur. Paham ya? Ada orang mau bantu sama kita, mau mendukung program kita. Kita terima. Tapi jangan sampai donatur itu nyetir kita. Donatur itu menghilangkan atau mengurangi idealisme kita. Sehingga kalau saya jelaskan lebih lengkap lagi ya, kita memang perlu donatur. Tapi jangan takut kehilangan donatur, karena ujung-ujungnya donatur utama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya percuma setiap malam Rebu napa? Setiap malam Rebu wiridan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya kan? Karena kita donaturnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ya kemudian malah kita itu merendah di hadapan. Kan ada nanti di kitab ini kalau nggak salah ya, atau di kitab yang lain saya masih ingat itu ada hadis, man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu zahaba sulusa dinih. Kira-kira seperti itu hadisnya lah. Nah coba dengarkan ini artinya ya. Barang siapa merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, paham ya? Merendahkan diri kepada orang lain karena kekayaannya. Zahaba sulusa dinih, maka hilanglah sepertiga agamanya. Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh jenengan hormat ke orang kaya karena kayanya. Apalagi santri, ya kan? Apalagi kiai. Ya hormat ke orang ya karena beliau lebih tua, karena beliau, ya kan? Tapi kalau sampai karena kekayaannya, yang kadang kemudian membuat kita jadi tidak punya idealisme, tidak punya harga diri, bisa disetir, ya kan? Makanya hadisnya zahaba sulusadini. Hilanglah sepertiga agamanya. Nah ini ilmu rib. Nah, ya, apa ilmu rib. Saya itu sering sharing tentang perdonaturan. Halo, perdonaturan. Karena saya kadang ditanyain kan, Ustadz ini duitnya dari mana? Wah, bisa ya dikit-dikit, walaupun ada santri dikit gitu kan, tapi kan ya selalu ada rezeki lah. Nah ini yang lebih teknis lagi, ini kan saya lihat tampang-tampangnya ini kan calon-calon pemburu donatur. Bukan pemburu lah. Karena dakwah itu butuh donatur. Nah sekarang gimana sih caranya, ini lebih teknis lagi ya. Gimana caranya dapat duit itu sih ya? Karena dakwah itu kan butuh biaya, butuh donasi, butuh logistik. Yang paling utama kalau mau nyari duit, mau dapat duit, ya kan? Itu mintalah ke orang yang punya duit. Paham maksudnya?
Jadi dulu itu di Malang ada rektor terkenal ya, rektor UIN. Namanya Profesor Imam Suprayogo. Beliau itu rektor eh, dari zaman Stein kalau nggak salah ya. Dari zaman Stein, IAIN sampai UIN Malang. Yang waktu itu UIN Malang itu termasuk UIN pertama ya. Termasuk kampus IAIN yang awal-awal, generasi awal jadi UIN itu diantaranya Malang, kan begitu kan? UIN Maulana Malik Ibrahim. Jadi Prof Imam ini kiai ya, dan beliau bisa membangun UIN dengan luar biasa dari segi program, dari segi fasilitas gedung. Beliau pintar nyari duit, nyari CSR, ya kan? Sehingga beliau tuh sering ditanyain, Prof, jenengan kok jago nyari duit itu gimana ceritanya, gimana caranya? Apa kata beliau? Dengarkan baik-baik wahai pencari duit. Kata beliau, nyari duit itu gampang, yang paling penting yang jenengan minta itu punya duit. Karena kalau yang diminta juga nggak punya duit, gimana dia mau ngasih duit? Kalau yang kita datengin nggak punya duit, gimana dia mau ngasih donasi, mau bantu kita, kan begitu ya? Jadi prinsip dasar kalau mau nyari duit itu, carilah ke orang yang punya duit. Makanya saya merintis dakwah di Purwokerto. Purwokerto itu kota. Kota itu banyak orang berduit. Nah, tinggal nyari cara bagaimana itu duit sampai kepada kita, kan begitu ya. Ya ala kulli hal, nggak tahu tadi tiba-tiba saya buka kitab gitu kan, baca Utsman bin Affan, terus pengen ngomongin ini aja lah, ya kan ya. Siapa tahu bermanfaat. Karena kadang kita berjuang itu cuma modal semangat tok, ya kan? Berjuang cuma modal semangat, yang kadang malah jadi bumerang buat diri sendiri. Nabi Muhammad SAW justru memberi contoh ya, bahwa selevel beliau sekalipun ketika berjuang ya, ternyata butuh sosok-sosok seperti Utsman bin Affan. Nah, sekarang kita baca dikit lah ya. Apa kata beliau di kitab ini? Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Hammud dunya, adapun ketakutan, kekhawatiran urusan duniawi, kekhawatiran yang berlebihan maksudnya ya, itu zulmatun, gelap, fil qalbi, dalam hati. Jadi terlalu apa ya? Ya kalau gampangannya mah terlalu matre lah ya. Terlalu materialistik itu bikin hati gelap. Kalau prihatin dunia yang wajar-wajar saja ya bagus. Apalagi yang berhubungan dengan tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai anak. Nah, itu bagus itu. Tapi kalau berlebihan lah, itulah yang bisa menjadikan hati itu menjadi gelap. Hati itu menjadi gelap itu maksudnya apa ya? Menjadi apa ya? Semacam dia kabur dalam melihat kehidupan. Jadi mungkin kalau dianalogikan dia semacam memakai kacamata hitam gitu ya. Yang semuanya itu terlihat
menakutkan, terlihat gelap ya. Selalu dihantui rasa takut, dihantui rasa kecemasan yang berlebihan. Karena orientasi hidupnya sudah lebih banyak urusan materi, urusan duniawi. Wa hammul akhirati, adapun keprihatinan urusan akhirat itu nurun, cahaya fil qalbi, di dalam hati. Ya, ungkapan-ungkapan seperti ini ya sudah sering kita dengar, termasuk dari ulama-ulama. Ya, bagaimana kita pandai-pandai menjaga hati kita agar jangan sampai berlebihan dalam mencintai dunia. Jangan sampai berlebihan orientasi kita terhadap dunia. Berlebihan itu maksudnya bagaimana? Sampai berlebihan itu maksudnya sampai membuat kita lupa kepada kewajiban, ya kan? Kepengen dang sugeh, akhirnya apa? Kerja petel tapi gak sholat. Nah, kira-kira seperti itu. Kepengen dang sugeh, akhirnya jupo pesugihan. Nah, itu berarti kan sudah berlebihan. Kalau dalam dunianya mas-mas sama mbak-mbak ini ya, kepengen lulus cepat, pengen punya prestasi di kampus, tetapi dengan cara joki, contoh, ya kan? Dengan cara nipu. Ini kan juga sudah hamud dunia yang berlebihan. Lah jamaah sekalian, kenapa kok kitab ini ketika ingin mengutip quotes-nya Utsman bin Affan ya, yang tentu saja Utsman ini kan pasti punya banyak nasihat-nasihat ya, iya kan? Tetapi kenapa kok yang dikutip ini, yang dikutip tentang pentingnya tidak matre, tidak apa istilahnya, duniawi banget. Kalau dugaan saya ini juga sekaligus ingin menjaga kehormatan, kemuliaan Utsman bin Affan. Karena kalau kita baca buku-buku sejarah itu kan, atau kitab-kitab klasik yang berhubungan dengan kehidupan para sahabat, harus diakui banyak orang-orang yang mengkritik Utsman, kan begitu ya. Bahkan ada salah satu sahabat Nabi yang sangat terkenal yang kemudian nanti diasingkan oleh siapa? Utsman bin Affan, ya kan? Siapa namanya itu? Abu Dzar al-Ghifari. Jadi waktu itu Abu Dzar itu diasingkan oleh Utsman ya, di sebuah perkampungan terpencil sampai meninggal di sana. Karena apa? Karena sahabat Abu Dzar ini mengkritik terutama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang waktu itu ya dalam buku-buku sejarah ya, beliau dianggap sudah terlalu mewah-mewahan. Cerita-cerita seperti ini kan kadang kemudian dihubung-hubungkan dengan Utsman, yang akhirnya sahabat Utsman juga kena getahnya. Akhirnya sahabat Utsman juga sering menjadi sasaran kritik dalam referensi-referensi literatur-literatur yang berbicara tentang kehidupan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Utsman dituduh nepotisme, dituduh KKN, dituduh materialis. Lah saya pribadi setuju ya dengan cara kitab ini ya, berusaha mengangkat quotes tadi sekaligus ingin menjaga kehormatan sahabat Utsman. Secara tidak langsung beliau ingin mengatakan bahwa Utsman itu orang yang tidak cinta dunia.
Lah kalau kita bicara hal ini jamaah sekalian ya, dalam budaya kita sebagai orang Jawa nih ya terutama ya, itu ada istilah napa? Mikul dhuwur, mendem mendem jero. Nggih. Mikul dhuwur, mendem jero. Jadi beliau berusaha mikul dhuwur, mendem. Ya, sahabat Utsman diangkat derajatnya dan dilupakan kesalahan-kesalahannya, tidak diungkit kesalahannya. Karena tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Nah ini penting ya, kita sebagai orang Jawa khususnya atau orang Nusantara ya, hal-hal seperti itu juga menurut saya perlu terus dijaga ya, bagaimana kita mikul dhuwur mendem jero. Ya bahwa kemudian ada dari orang-orang terdahulu yang juga punya kesalahan, ya kita jadikan pelajaran saja begitu ya. Kita tetap berusaha, apalagi ulama, apalagi sahabat ya. Kita melihat sisi-sisi baik kehidupan mereka ya. Adapun kalau ada khilaf-khilaf ya, itu hal-hal yang tentu saja masih manusiawi karena mereka juga manusia biasa, yang tentu saja itu juga harus dijadikan sebagai bahan pelajaran dan tidak boleh kita jadikan sebagai bahan untuk mengolok-olok, menghina. Mikul dhuwur, mendem jero. Itu barangkali jamaah sekalian yang bisa kita renungkan dan kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, sehingga kita selain selalu berpikir jauh ke depan gitu ya, kita juga harus selalu tersambung dengan masa lalu. Kita tersambung dengan orang-orang terdahulu. Nah, ya di antaranya ya para sahabat Nabi itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti imamnya mas-masnya aja ya, saya lagi kurang.